Haleluya. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berada di California kembali. Ya, saya meninggalkan cukup lama California dan setiap kali kembali California, it feels like mengingat banyak hal yang terjadi di California. Dan saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa di California juga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin Pak Supol juga live stream. Good morning Pak Supol, ya Ibu Joyce. Thank you, terima kasih banyak untuk kesempatan, kehormatan yang berikan kepada saya dan juga untuk Pak Sutom, Ibu Rosa dan pastoral team, leadership team yang ada di LA sini dan juga untuk jemaat yang luar biasa yang ada di Walnut ini. Puji Tuhan, kali ini kami datang berempat karena spring break di Florida. Jadi mereka ingin berkunjung ke California dan ini kesempatan yang baik sekali, cuacanya perfect. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu adalah suatu perjalanan yang kalau saya melihat kembali adalah rencana Tuhan, tangan Tuhan dan semuanya ini ada kaitannya dengan apa yang saya lakukan hari ini, yaitu untuk memperlengkapi para pemimpin gereja dan juga untuk menguatkan tubuh Kristus. Apa yang saya pelajari juga adalah anugerah daripada Tuhan dan saya berdoa terus agar apa yang saya dapatkan dapat juga saya berikan kepada tubuh Kristus sehingga kita semuanya boleh bangkit dan bersinar dan bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ingin kita bersama-sama, saya tahu ini pagi hari mungkin kadang-kadang perlu waktu sebentar untuk kita mulai fokus, tetapi menurut penelitian bahwa pagi adalah waktu yang terbaik untuk kita isi dengan hal-hal yang baik, apalagi firman Tuhan. Amin. Karena kalau sudah sore biasanya sudah ada yang masuk, ya. Jadi kalau pagi masih kosong, kita isi dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan itu indah sekali. Amin. Nah, salah satu dasar iman Kristen yang perlu kita miliki yaitu bahwa kita sebagai manusia ini harus tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Amin. Kita adalah gambar dan rupa daripada Allah, atau dalam terjemahan lain dikatakan peta dan teladan daripada Tuhan. Nah, ini adalah suatu kebenaran yang sangat penting dari keseluruhan daripada firman Tuhan. Yaitu ada satu fokus yang Tuhan inginkan supaya dengan pengertian ini kita boleh mengalami hadirat Tuhan dalam diri kita. Jadi Allah boleh berdiam di dalam bejana, dalam tubuh kita, dalam hidup kita ini. Nah, untuk itu kita ingin supaya bukan saja kita ini ada sebagaimana kita ada, tapi dengan benar-benar penuh dengan pengertian siapa kita ini. Sehingga Tuhan itu begitu melayakkan kita, sehingga kita ini dipersiapkan boleh bangkit, boleh menjadi berkat di mana-mana. Amin. Nah, dari penciptaan yang Tuhan lakukan di dalam kitab Kejadian itu ada rangkaiannya, dan pada puncaknya itu adalah penciptaan daripada Adam dan Hawa pada hari yang ke-6. Dan itu adalah sesuatu yang dikatakan mahkota dari penciptaan. Jadi dari puncak daripada penciptaan itu Tuhan mengambil waktu khusus untuk manusia. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang begitu
indah dan begitu sempurna, begitu mulia, dan ini harus kita miliki karena di akhir hari ini akan banyak sekali pemikiran, ada banyak sekali hal-hal yang ingin membuat distorsi sehingga membuat pandangan kita sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia itu menjadi kabur. Dan itu yang akan menyebabkan kita memiliki hal-hal yang sulit untuk bangkit, sulit untuk percaya diri, sulit untuk melihat hal-hal yang lebih daripada apa yang ada di dalam diri kita. Ada 4 pertanyaan dasar yang harus kita miliki, yang harus semua daripada kita ini tahu persis jawabannya. Ini 4 pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Yang pertama yaitu asal mula kita. Ini berbicara tentang the origin. Dari mana kita berasal. Nah, pertanyaan tentang asal usul manusia ini kita hanya dapat temukan dengan jelas di dalam firman Tuhan. Karena di Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, maka Allah berfirman, marilah kita menciptakan apa? Menciptakan manusia menurut peta dan teladan daripada kita. Jadi peta dan teladan daripada Allah ini adalah 2 hal yang ada di dalam diri kita ini. Menurut serupa dengan Allah. Haleluya. Anda bisa bayangkan, ini tidak dikatakan kepada ciptaan yang lain. Hanya kepada manusia. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Beselem Elohim. Artinya apa? Nah, Beselem itu artinya bayangan. Jadi seolah-olah kita ini kemana kita pergi, kita ada menjadi bayangan daripada Tuhan. Sehingga pada waktu manusia diciptakan pada waktu itu, semua makhluk hidup boleh mengenal ini bayangan daripada Allah sendiri. Luar biasa saudaraku. Saya mengharapkan agar nanti pada akhirnya kita dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwa kita ini mewakili. Kita ini bayangan daripada Allah. Beselem daripada Elohim. Yang kedua pertanyaan yaitu pertanyaan daripada arti hidup. Apakah arti hidup ini? Yaitu berbicara tentang the meaning of life. Bukan saja asal mula daripada kita, tetapi apa arti daripada hidup ini? Orang yang tidak memiliki arti hidup, mereka tidak akan mengetahui tujuan daripada hidup ini. Arti hidup ini sangat penting sekali. Dan untuk mengetahui arti hidup ini, kita harus tahu bagaimana aturan mainnya. Apa yang melandasi ini semuanya. Jadi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan juga yang mempunyai hak untuk mengatur ciptaannya. Sama seperti dia mengatur segala bintang dan bulan, cakrawala yang ada di langit. Demikian juga kita ada ciptaan daripada Allah. Dia berhak untuk memberikan aturan mainnya. Dan untuk dapat mengenal arti hidup, kita harus hidup menurut aturan mainnya Tuhan. Simple as that ya. Dan yang ketiga, selain asal mula kita, apakah arti hidup kita? Kita juga harus mengenal tentang moralitas daripada hidup. Nah, ini berbicara apa menjadi tujuan hidup kita ini. Ya. Nah, mengapa kita ada? Hidup ini untuk apa? Dan Yesus merangkumkan ini dengan begitu indah, sangat jelas, sangat singkat. Tujuan daripada hidup kita ini adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Amin. Mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Kalau ini kita miliki, kita tahu persis tujuan hidup ini. Haleluya. Dan yang keempat, pertanyaan yang harus kita miliki yaitu kemana semuanya ini akan berakhir. Kalau ada awal, ada akhirnya. Kemana akhir perjalanan hidup kita ini? Ya, haleluya. Bagaimana berakhirnya?
Dan kita hanya akan kenal akhir dari perjalanan hidup kita kalau kita mengenal persis bahwa hanya di dalam Kristus Yesus, hanya dalam Yesus Kristus kita ada hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, amin. Ini adalah 4 pertanyaan yang sangat mendasar. Dan kalau semua manusia, semua orang tahu jawaban 4 ini, mereka pasti akan bangkit dan bersinar. Haleluya. Mereka tidak akan membuang waktu lagi. Haleluya. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang manusia baru. Ya. How do I use this? Ini yang besar. Manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus. Haleluya. Ini a new creation, created in Christ Jesus. Manusia baru. Nah, kita tahu persis bahwa manusia itu diciptakan, ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau peta dan teladan Allah dalam terjemahan yang lain. Nah, Kejadian 1 ayat 26 di situ berfirmanan Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Jadi kita ini benar-benar, ya, kemana kita pergi, kita ini represent, kita mewakili Allah di bumi ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Semakin kita merenungkan, apalagi kalau Anda belajar daripada arti aslinya itu, sungguhan itu adalah bayangan. Bayangan daripada, berarti kalau ada bayangan berarti ada yang sesungguhnya. Jadi Allah itu ada, kita ini bayangan kemana. Jadi sesungguhnya kita ini harus berada dengan yang sebenar-benarnya. Bayangan tidak pernah lepas daripada yang aslinya. Amin. Ada bayangan yang jalan sendiri. Itu menakutkan. Itu bukan dari Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya ingin kita melihat bahwa manusia ini, kita ini pada dasarnya adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ya. Jangan dibalik. Ya. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Urutannya saja yang pertama roh dulu. Ya. Yang tidak kelihatan itu jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Haleluya. Kita ini adalah roh. Allah itu roh. Ya. Segala sesuatu yang apa yang dilahirkan dari roh adalah roh adanya. Tapi kita punya jiwa. Kita memiliki jiwa. Ya. Jadi tubuh ini hanya tempat untuk menampung semuanya. Jadi kalau Anda melihat kiri kanan saudara, coba ke kanan, lihat ke kanan ke kiri. Yang Anda lihat itu bukan rohnya, itu Anda cuma lihat tubuhnya, rambutnya. Kenapa? Karena itu bagian diri kita yang mampu mengetahui dan menerima hal-hal yang dari dunia sekitar kita. Ya, melalui apa? Panca indera. Ada 5, ya. Ada penglihatan. Kita lihat, oh rambutnya keriting, rambutnya panjang, ya. Kita mendengar,
ada suara, ya. Oh, suaranya merdu, ya, dan sebagainya. Apalagi, ya. Kemudian kita juga tahu ada penciuman, ya. Ada pengecap, ya, taste, atau juga ada peraba, merasakan. Oh, ini panas, ya. Ini kok lain rasanya, ya. Dan ini menyebabkan kita boleh komunikasi dengan dunia di sekitar kita. Tapi itu baru tubuh. Kemudian ada yang namanya jiwa. Ya. Kita memiliki jiwa. Nah, jiwa adalah bagian dari diri manusia yang mampu mengenal diri sendiri. Ya. Jiwa menentukan kepribadian kita. Jadi personality kita ini ditentukan dari jiwa kita. Ya. Sebagai manusia berpikir, begitulah dia. As the man think, so is he. Ya. Nah, jiwa ini, firman Tuhan ada mengatakan itulah sebabnya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing of your mind. Tetapi baru satu ini, pikiran. Tapi bahasa Indonesia mengatakan budi pekerti. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Kita mau bangkit dan melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Dan jiwa ini ternyata terdiri daripada beberapa bagian lagi. Dari mana kita tahu ada jiwa kita? Pertama dari pikiran kita. Itu sebabnya pikiran itu perlu disucikan, dikuduskan. Ya, pernah dengar istilah pikirannya kotor? Pakai apa sucinya? How do you wash that? Nah, pikiran ini punya fungsi. Ya. Jiwa ini punya bagian. Ya, ini semuanya 3 in 1. Kita ini Tritunggal. Ya, karena yang menciptakan kita juga Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang esa. Kita pun 3, tapi 1. Haleluya. Adalah roh, kita punya jiwa, dan diam di dalam tubuh ini. Nah, untuk jiwa ini saja ada 3 lagi. Ada pikiran. Kita mulai berpikir, ya. Nah, pikiran ini punya tugas. Tugasnya 3. Semuanya ada 3. Pertama, pikiran ini pertama untuk mengetahui. Pengen tahu. Nah, ini berbicara tentang pengetahuan. Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, jiwaku mengetahui. Jiwaku menyadari dengan baik. Jadi jiwa ini yang pengen tahu. Jadi pikiran ini ada pengetahuan. Selain itu, pikiran kita ini bukan saja berpikir, kemudian kita mempertimbangkan. Ya, yang tadi to know, kemudian mempertimbangkan, to consider, mempertimbangkan. Wah, gue udah tahu ini. So what's next? Kita mulai mempertimbangkan. Dan jiwa kita, pikiran ini mempertimbangkan. Ya, untung rugi, baik buruknya mempertimbangkan. Mazmur 13 ayat 2 mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh nasihat di dalam jiwaku. Nah, dengan adanya nasihat, ada saran, itu menyebabkan kita mulai berpikir, mulai mempertimbangkan. Jadi pikiran ini selain untuk mengetahui, kemudian mempertimbangkan, yang ketiga, pikiran ini kemudian mengingat. Ya, to remember. Ratapan 3 ayat 20 mengatakan, jiwaku terus menerus mengingatnya. Orang kalau
sakit jiwa biasanya terganggu pikirannya. Tidak bisa ingat. Udah mandi belum? Dia mandi lagi. Ya. Udah makan belum? Ya. Ini bukan berbicara tentang demensia. Ini kalau ada gangguan jiwa ya. Ratapan 3 ayat 20, jiwaku terus menerus mengingatnya dan tertekan di dalam diriku. Selain pikiran, jiwa ini juga punya kehendak, the will. Ya. Bukan saja mind tapi will. Will ini ternyata punya 3 fungsi lagi. Ya. Ya. Jadi kehendak kita pun ada bagian ini untuk melakukan tugasnya. Kehendak kita ini pertama memilih. Ya, memilih. Ya, sebelum Anda berkehendak, Anda kan harus memilih, ya, memilih. Ya. Di Ayub pasal 7 ayat 15 mengatakan, jiwaku lebih memilih untuk dicekik daripada mati menderita. Ya. Jadi jiwanya ternyata berbicara tentang kehendak, the will. Jadi di sini adalah untuk memilih. Orang kalau berkehendak dia kan memilih. Ya. Selain memilih, kehendak itu bisa juga menolak. Bukan aja milih, tapi dia bisa menolak. Ya. Jiwaku menolak untuk menyentuh atau mengambil sesuatu. Jadi kita ini diciptakan dengan luar biasa, komplit. Jadi selain kita memilih, menolak, kemudian kita memutuskan. That's it. Ya. Memutuskan. Jadi ini kehendak kita. Apa yang Anda akan lakukan? Kita harus serahkan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin kita. Amin. Pikiran kita. Kehendak kita. Tetapi jiwa ini juga ada punya perasaan. Ya, ada perasaan. Ada emosi. Ya. Dan perasaan ini punya tugas 3 lagi. Yang pertama itu untuk menyatakan ucapan syukur. Ya. Jadi kalau orang senang itu kelihatan emosinya. Ya. Tapi kalau dia sedih juga kelihatan. Ya. Ini penting kalau orang mau counseling itu dia bisa baca ini. Ya. Oh ini lagi senang dia. Dari wajah mukanya kelihatan. Ya. Jadi untuk menyatakan ucapan syukur, penghargaan, ya. Terima kasih. Ya. Tapi perasaan ini juga mempunyai fungsi untuk menyatakan kalau penyesalan. Ya. Penyesalan. Kalau orang bertobat, dia minta belas kasihan atau melakukan sesuatu yang dia rasa malu. Itu juga kelihatan. Ya. Mau ngumpet di mana kelihatan. Karena ada perasaan bersalah. Nah, selain mengucap syukur, kemudian juga ada perasaan penyesalan, ada juga perasaan belas kasihan. Oh, haleluya. Kasihan mereka yang di Ukraine. Mari kita melakukan sesuatu. Kita mengumpulkan dana. Haleluya. Yesus kemana-mana tergerak oleh belas kasihan. Haleluya. Ada simpati. Ada empati. Ada perhatian. Kalau Anda melakukan sesuatu kebaikan, perasaan ini pasti nurut, ikut. Ya. Anda merasa, aku akan melakukan sesuatu. Haleluya. Nah, ini kalau untuk kita orang percaya tidak terlalu sulit. Karena firman Tuhan mengatakan untuk orang yang percaya kita dipimpin oleh Roh sehingga ada buah Roh. Haleluya. Ada buah Roh. Ada kasih. Ada apa lagi?
Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, ada kebaikan. Oh, komplit lah. Ada kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan juga ada pengendalian diri. Oh, haleluya. Itu baru jiwa ya. Sekarang roh. Nah ini. Roh adalah bagian dari diri kita yang sadar akan Tuhan dan memampukan kita untuk mengenal Tuhan. Kalau jiwa ini adalah personality kita yang menentukan sifat-sifat kita. Nah, roh ini adalah identitas kita yang sebenarnya. Amin. Sakaria 12 ayat 1 mengatakan, firman Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh di dalam kita. Amsal 20 ayat 27 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Puji Tuhan, haleluya. Itu sebabnya 2 Korintus 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan apa? Kemuliaan daripada Allah. Tuhan mau kembalikan itu semuanya. Karena Tuhan melihat manusia, saudara dan saya, adalah cipta yang sangat mulia. Ya, kita ini bagaikan cermin juga dikatakan, mencerminkan. Ya, cermin. Ya. Saya yakin Anda sebelum kemari, Anda pagi-pagi bangun, cermin dulu ya. Takut ke gereja, masih ada sesuatu di muka. Ya. Nah, bagaimana kalau cerminnya itu retak? Nah, dosa itu seperti itu. Anda melihat, tetapi kok begini bentuknya, mukanya kok lain. Sudah tidak mencerminkan. Kita harus mencerminkan kemuliaan daripada Allah. Nah, roh ini ya punya 3 fungsi. Yang pertama, membawa kita sadar, ada kesadaran. Biasa dikatakan itu indera ke-6. Kok kita sadar, ya. Jadi kesadaran roh ini membuat kita ada pengertian yang langsung daripada Tuhan. Selain itu, roh juga punya fungsi untuk hati nurani, ya, ada conscious. Hati nurani ini untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah, apa yang menurut firman Tuhan, apa yang dikutuk oleh Tuhan yang tidak baik. Dan yang ketiga, roh ini juga punya fungsi untuk bersekutu, sehingga kita boleh menyembah Allah kita. Amin. Allah itu roh adanya, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dan manusia baru dalam Kristus adalah ciptaan baru yang dirancangkan dalam pikiran Allah. Jadi Allah sudah dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya dan bagi kemuliaan daripada Tuhan. Ada satu ayat yang sangat indah sekali yang kita sudah sering dengar, 2 Korintus 5 ayat 17 khususnya. Dikatakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Anda ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Jadi di sini ada dikatakan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama dan manusia baru.
Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan manusia baru? Firman Tuhan juga menolong kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 3 ya sebenarnya ini. Dikatakan hendaklah kamu menanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama yang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Anda perhatikan di sini. Ya, ada manusia lama, ada manusia baru. Untuk mendapatkan manusia lama, untuk mengenakan manusia baru, dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama. Nah, di dalam perkataan di dalam bahasa Yunani, kata asli itu menggunakan kata endu. Ya. Endu itu selamanya berhubungan dengan pakaian. Ya. Pakaian, tapi bukan sekedar pakaian. Tapi ini pakaian, mengenakan pakaian yang mulia. Anda harus membayangkan seperti pada waktu penahbisan mungkin ya. Pada seorang yang sedang mau dimahkotai menggunakan jubah kerajaan misalnya. Atau mungkin Anda katakan, aduh boro-boro kapan pakai baju kerajaan. Ya misalnya Anda kalau lulus yang menggunakan jubah graduation. Menggunakan jubah. Dan jubah itu pun punya tanda-tanda khusus. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Topinya juga lain. Itu menunjukkan kemuliaan 1 ada lebih tinggi lagi, ada kemuliaan lebih tinggi lagi, begitu ya. Jadi ini berbicara tentang mengenakan jubah. Dan Tuhan ingin supaya kita mengenakan kemuliaan yang tertinggi. Haleluya. Sebagai ciptaan daripada Allah. Sehingga kita tidak lagi mengikuti pemikiran-pemikiran manusia atau filosofi manusia tentang siapa kita ini. Saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah yang begitu mulia. Nah, berarti kita harus menanggalkan dan mengenakan. Ya. Kita harus menanggalkan manusia lama. Yang pertama yang harus terjadi, kita harus bisa untuk melepaskan kebiasaan lama. Ya. Apa itu hal kedagingan, dosa. Maka kita harus bisa mengidentifikasinya terlebih dahulu. Anda harus tahu di mana yang mengganggu Anda. Apa yang menjadi titik lemah saudara. Semua daripada kita mempunyai titik lemah. Hal yang menyebabkan kita masih ada hal-hal yang harus kita akui. Apa yang mengganjal kita sehingga kita tidak bisa bangkit dan bersinar. Ya khotbah tiap minggu bangkit. Ya rise up and be radiant. Mau bangkit, mau bercahaya, tapi ada yang mengganjal. Ini manusia lama yang harus dibuang. Tanggalkan. Yang pertama, Anda harus tahu dulu yang mana. Saya harus tahu yang mana. Dan Roh Kudus pasti menunjukkan bagian itu. Sesudah kita, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 31 mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Setiap kali kita perjamuan suci, bukankah ini sering kita dengar? Ya, menguji diri kita sendiri. Barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita gagal untuk menguji diri kita sendiri. Tapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi yang pertama harus kita identifikasi. Yang mana ini? Ya. Kemudian setelah kita identifikasi dosa-dosa dalam hidup kita, maka kita harus bertobat. Amin. Bertobat dan mengakuinya serta meninggalkannya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya.
Kolose 3 ayat 8 sampai 9 mengatakan, tapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Nah, ada daftarnya. Masih ada yang sering marah-marah? Marah. Kok marah nomor 1 ya? Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Haleluya. Kita tinggalkan itu semuanya karena kita mau mengenakan manusia baru. Haleluya. Sudah mau mengenakan manusia baru? Mari kita mengenakan manusia baru. Yang pertama, bagaimana kita mengenakan manusia baru? Yang pertama, melakukan perbuatan yang benar. Titus 2 ayat 11 sampai 12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan manusia lama semuanya itu. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya, beribadah adalah sesuatu yang baik. Haleluya, ya, berlaku adil itu baik. Ya. Amin, haleluya. Yang kedua, kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dan 25 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini bercanda manusia lama. Kita tanggalkan manusia lama, kedagingan kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita kenakan, dan kemuliaan itu akan kembali. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Praktisnya begini. Kalau Anda ada yang katakan terima kasih ya. Kalau kita orang Asia kan, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Diterima terima kasihnya. Kemudian katakan, nanti malam saya kembalikan semuanya untuk Yesus. Dikumpul dulu. Ya. Lakukan itu. Anda memuliakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya, puji Tuhan. Mengenakan pada waktu Anda mengucap syukur, mengembalikan kemuliaan Tuhan itu akan kembali. Dan yang terakhir, tunjukkanlah kasih kepada Tuhan. Kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri, musician boleh maju ke depan, siap. Bagaimana kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Kita mengenakan manusia yang baru. Saudara dan saya kita bangkit dan bersinar. Bersinar kenapa? Bersinar kemuliaan daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Kenapa? Karena kita melakukan dengan kasih. Bukan karena dipaksa, bukan karena dikotbahkan, tapi Anda memang senang melakukannya. Anda adalah manusia yang baru. Dan saya percaya kita semuanya pasti karena kasih kita bangkit. Haleluya. Setiap hari kita bangkit dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan.
untuk firman-Mu. Terima kasih, hamba berdoa biar firman-Mu ini boleh tinggal dalam hidup kami. Dan kami, oh Tuhan, sungguh menjadi manusia baru, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk memancarkan, mencerminkan kemuliaan daripada Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semuanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin, amin, amin.